Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai walimah ya, tentang walimah sendiri, dimana ini saya sendiri di sini mengenai walimah ini ya, pengertiannya itu walimah adalah makanan ya, pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap pada undangan gitu. Ya, namanya walimah ini merupakan sunnah muakkadah karena Nabi menganjurkan untuk melakukan walimah untuk memberitakan kepada orang-orang banyak gitu. Ya, walaupun misalnya walimahnya sederhana gitu, makanan atau misalnya hanya seekor kambing gitu. Ya, setidaknya mungkin walimah itu gak harus rame gitu. Yang penting ya hidangan makanan seadanya saja, yang penting orang bisa menikmati gitu. Mengundang orang untuk mengajak memberitakan kebahagiaan. Kemudian walimah ini ya berasal dari bahasa Arab ya, al-walimah ya, artinya itu ya berkumpul gitu. Walimatul ursh berarti berkumpul pernikahan, berarti kumpul orang-orang di sini karena ada pernikahan gitu. Lanjut ya, kemudian di sini ya pandangan hukum Islam. Menurut hukum Islam bagaimana? Ya, di sini hukumnya sunnah muakkadah ya, yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dianjurkan bagi suami yang melakukannya. Nah ini ya jelas ini ya sunnah muakkadah, berarti sunnah yang mendekati hal yang wajib gitu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan walau hanya seekor kambing gitu ya. Jangan terlalu memaksakan dengan walimahnya itu besar-besaran atau sampai ngutangnya, itu gak harus. Memberi makanan seadanya juga itu sudah cukup gitu, yang penting orang tahu gitu. Kemudian ya di sini dianjurkan ya laki-laki gitu yang membiayai pernikahan itu sendiri, ya jangan yang membiayai perempuan gitu, karena ya pada seharusnya ya yang nanti menafkahi juga kan laki-laki. Kemudian yang mahar itu juga diwajibkan kepada laki-laki. Nah tapi kebanyakan ya memang perempuan gitu yang membiayai, atau mungkin bisa saja dua-duanya. Mengenai walimahnya itu ya gak harus memaksakan harus besar gitu ya, semampunya saja, semampunya suami gitu. Mampunya berapa ya segitu saja, misalnya ya cukup makan-makan gitu, segitu juga sudah cukup. Itu mungkin mengenai hukumnya, berarti hukumnya itu sunnah muakkadah. Kemudian mengenai perihal tamu undangan juga penting. Ya, di sini pertama yang harus diundang yang pertama orang-orang soleh, orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang sering ke masjid, sering ngaji, terus ustadz, ulama, atau anak yatim, itu ya wajib diundang. Karena semoga ketika kita mengundang orang-orang yang soleh ataupun soleha, insya Allah walimah yang dilakukan menjadi berkah. Kemudian mengundang kerabat, baik kerabat jauh ataupun dekat gitu, tapi diusahakan yang dekat yang diundang, jangan sampai yang jauh diundang, yang dekat gak diundang gitu, takutnya menyakiti yang dekat. Kemudian juga penting mengundang tetangga, baik tetangga jauh ataupun tetangga dekat gitu ya, karena tetangga itu mungkin orang yang tahu kita sehari-hari dibanding kerabat kita, tahu permasalahan kita, tahu kesusahan kita ya. Ketika kita misalnya ada bahagia ya seperti walimah ya diundang,
mengundang karena ada sebuah kebahagiaan, mengundang kebahagiaan gitu. Itu tetangga jangan sampai yang jauh dulu, tapi yang dekat dulu ya. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang diundang, ya maksud tertentu ini jangan hanya ketika diundang cuman kumpulan orang-orang kaya saja, yang misalnya orang-orang yang sederhana atau misalnya orang miskin tidak diundang gitu. Padahal mungkin bisa jadi misalnya yang miskin itu adalah tetangga kita sendiri gitu. Ya jangan sampai seperti itu, jangan melihat atau jangan mengundang orang itu, mengundang walimah itu dari segi statusnya gitu. Semuanya diundang, diajak berbaur di sana, baik orang kaya maupun yang miskin gitu. Jangan sampai ada batasan antara si kaya dan si miskin gitu. Ya, kemudian di sini hukum menghadiri ya. Pertama, fardhu kifayah. Nah, ini fardhu kifayah ini berarti kalau misalnya sudah menghadiri berarti kewajiban mengukurnya itu kalau misalnya fardhu kifayah berarti ini gugur gitu kewajibannya ketika ada orang yang sudah menghadiri gitu. Ya, kemudian di sini ada fardhu ain, berarti fardhu ain ini wajib untuk semuanya gitu. Nah, mungkin ini juga tergantung mengenai hukum ini ya, tergantung Anda diundang atau tidak gitu. Kadang ada undangan ya perorangan, berarti hukumnya fardhu ain gitu untuk per orang atau per nama gitu. Misalnya kadang juga ada undangan per keluarga atau per organisasi gitu. Ya, per organisasi berarti bisa jadi itu hukumnya fardhu kifayah, berarti setidaknya dari organisasi atau keluarga tersebut bisa menghadiri. Nah, itu mengenai hukum menghadiri walimah. Kemudian syarat diwajibkannya mendatangi walimah. Pertama, yang diundang adalah kerabat atau saudara. Kemudian ditentukan orangnya, ditentukan di sini ya siapa saja yang diundang. Kalau misalnya Anda gak diundang, berarti Anda gak wajib untuk menghadiri pernikahannya gitu, atau menghadiri walimahnya gitu. Kalau misalnya gak diundang terus pengen ikut, ya meminta izin dulu kepada yang melakukan walimah, kira-kira diperbolehkan atau tidak gitu. Jangan sampai menjadi tamu tak diundang. Kemudian juga tidak terdapat perbuatan kemungkaran. Kemungkaran di sini ya Anda boleh untuk tidak mengikuti apabila dalam walimah itu ya banyak kemaksiatan seperti joget-joget yang mengundang hawa nafsu, mengunggah syahwat, atau misalnya banyak yang minum-minuman keras, mabuk-mabukan, judi, itu lebih baik dihindari. Ya, namanya misalnya musik, seruling atau gendang kayak gitu, ya hukumnya makruh ketika kita menghadiri walimah tersebut kayak gitu. Ya, seharusnya dalam walimah itu musik silakan saja, tapi dianjurkan musiknya itu musik rebana gitu, musik-musik sholawatan atau marawis, itu yang dianjurkan untuk mungkin hiburan musik. Jangan sampai yang hiburan musik itu gak dangdutan, saweran ataupun semacamnya kayak gitu. Apalagi yang penyanyinya itu dangdut yang seksi-seksi. Ada juga acara saweran, sehingga ketika walimah itu bukan mendapat berkah, malah mendapat dosa gitu. Dosanya pun bukan cuma 1 orang 2 orang,
bisa jadi satu kampung karena membiarkan kemaksiatan tersebut gitu. Yang itu hati-hati mengenai walimah ini. Kita dalam walimah harus syar'i, harus sesuai syariat. Kemudian tidak ada halangan. Tidak ada halangan di sini berarti ya Anda tidak sakit, tidak mungkin tidak terkena virus. Kalau kena virus juga gak usah ikut, takutnya menularkan kepada orang lain. Atau misalnya Anda lagi di perjalanan, berarti tidak harus karena ada halangan itu sendiri. Itu. Lalu selanjutnya waktu walimah. Di sini ya seharusnya hendaknya walimah itu diselenggarakan selama 3 hari setelah dukul. Nah ini mungkin jarang sekali di Indonesia ini melakukan hal seperti itu. Biasanya mungkin ketika walimah itu terkadang sebelum dukul. Yang namanya dukul itu berarti istrinya belum disenggamai gitu. Ya seharusnya dianjurkan itu walimah itu bukan setelah akad, tapi setelah dukul atau setelah berhubungan suami istri selama 3 hari. Nah itu mah cuman anjuran saja. Kalau misalnya mampunya cukup 1 hari ya 1 hari. Takutnya jangan maksain 3 hari, uang biayanya malah tekor gitu. Ya dari ini dalilnya mana ini dari Anas radhiyallahu an, tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Safiyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyata, yaitu Safiyah, waja'ala dan menjadikan atqiyata, memerdekakan Sadiqan sebagai maharnya. Kemudian waja'ala dan menjadikan awali mata walimah salah 1 ayam 3 hari. Nah ini artinya ya itu walimah berarti sunnahnya ya hari Jumat, mau pagi ataupun misalnya sore, terus kemudian dilakukan setelah dukhul. Kemudian ya di sini ada kesalahan-kesalahan walimah itu sendiri, yaitu ikhtilat. Ikhtilat ini bercampur. Terkadang di Indonesia ini ya masih banyak, ya bukan terkadang ya, masih banyak di Indonesia ini yang melakukan walimah bercampur baur gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Seharusnya walimah itu bisa diberi batas, yang kiri misalnya laki-laki, yang kanan perempuan atau sebaliknya gitu. Kemudian juga dilarang namanya bermusafahah atau bersentuhan. Nah, kadang kita selalu antara baik perempuan dan laki-laki saling bersentuhan, terutama terhadap terhadap mempelai ya gitu. Ditambah lagi ini berfoto-foto gitu, saling bertempetan. Nah itu seharusnya suatu kemungkaran, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Maka lebih baiknya kita sesuai syariat Islam, itu tidak saling bersentuhan atau saling bermusafahah. Kalau bisa ya harusnya di Indonesia ini ada namanya WO yang syariah, dimana dia bisa mengatur namanya pernikahan secara syariat, dipisah antara laki-laki perempuan, dan musiknya itu musik yang islami gitu, seperti rebana, wasidahan, atau hadroh, atau misalnya marawis. Nah itu kemudian menggunakan pakaian yang tidak syar'i. Nah ini banyak di Indonesia ini mujarobat, menggunakan make up yang terlalu berlebihan. Di ini banyak sekali di Indonesia ini yang seorang istri terutama ya, calon mempelainya menggunakan pakaian yang terlalu ketat, kemudian memakai make up yang berlebihan, ya make upnya sangat tebal gitu. Ya cantik sih boleh, maksudnya asal jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Ya seharusnya lebih baik si istrinya tuh ya
dicadar, ditutup gitu wajahnya gitu, jangan sampai mengundang syahwat gitu. Ini penting, di Indonesia ini masih banyak pernikahan atau walimah yang tidak sesuai syar'i. Kemudian ya pengantin dan tamu berdandan menor, ya tadi sudah dijelaskan ya, banyak di Indonesia ini yang ya terutama umat muslim yang ya berdandan perempuannya itu terlalu menor gitu, pakaiannya terlalu ketat gitu, tidak menutup aurat gitu. Nah ini pernikahan ini bukan menjadi keberkahan, malah menjadi kemungkaran gitu, malah menjadi dosa gitu. Harusnya mengundang keberkahan, malah mengundang dosa gitu. Takutnya kita nanti di akhirat bagaimana tanggung jawabnya. Kemudian di sini penggunaan parfum juga berlebihan juga tidak diperbolehkan. Baik ini juga selain mempelainya juga ya banyak juga tamu-tamu undangan yang berpakaian seksi, yang bermake up yang berlebihan, memakai parfum yang berlebihan. Nah itu kalau misalnya ada seorang seperti itu ya diperingatkan atau tidak usah diundang kalau misalnya berpakaian seperti itu gitu, karena merusak pandangan ya. Kemudian berlebihan ya, berlebih-lebihan ini banyak ya, seperti makanan yang terlalu mewah-mewah, terlalu mahal gitu. Kemudian sewa gedung yang mewah gitu, berlebihan, ya itu menghambur-hamburkan banyak uang gitu. Lebih baik misalnya uang hasil pernikahan ini, ya modal pernikahan itu jangan terlalu banyak, bisa disisihkan untuk nanti modal di masa depan kayak gitu. Atau misalnya modal usaha, kan itu lebih bermanfaat daripada menghambur-hamburkan untuk satu hari acara pernikahan gitu. Itu tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka sesuatu yang berlebih-lebihan dan melakukan sesuatu hal yang mubazir gitu. Kemudian mengundang pemain musik, ya pemain musik di sini yang pakai gendang, seruling, yaitu berarti yang dangdutan kayak gitu ya. Nah ini juga hukumnya makruh ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang juga haram gitu. Di sini ya gimana kalau misalnya ada misalnya kemungkaran seperti ini, kalau misalnya gak datang tetap menyakiti, tapi kalau datang ya emang masih banyak kemungkaran ya, lebih baik ikut saja ya. Kalau misalnya diundang ya ikut saja, walaupun mungkin kita mengingkari ada kemungkaran seperti itu. Jika ya ikutnya terpaksa gitu. Dan juga ya demi supaya tidak menyakiti si yang melakukan walimah gitu, sudah capek-capek diundang terus dengan biaya yang mahal, kemudian kita gak datang gitu, takutnya menyakiti hati yang mengadakan walimah itu sendiri. Lebih baik ya datang saja, tetapi ya sebentar saja gitu, yang penting datang gitu, untuk menghindari namanya suatu hal yang kemungkaran tersebut. Kemudian kalau misalnya ya bayar amplop, ya mungkin kadang di Indonesia ini memang budayanya seperti itu ya, malu gitu kalau misalnya kalau diundang terus makan terus gak ngasih amplop, ya itu budaya Indonesia, agak malu kalau misalnya gak ngasih kayak gitu ya. Kalau misalnya seperti itu ya dibicarakan dulu sama yang pemilik walimah gitu, yang mengadakan walimah, mengizinkan tidak, atau misalnya untuk mengundang gitu, untuk karena tidak punya uang, misalnya ikut walimah tapi gak punya uang gitu ya. Kalau misalnya diundang si
yang mengadakan walimahnya aimatul ursnya membolehkan, ya Anda diwajib datang. Yaitu sekian dari saya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.